Oke, hai, selamat bergabung di kelas saya, di kelas pendidikan Pancasila. Dan di video ini saya akan membahas satu materi yang kelanjutan dari materi sebelumnya, begitu ya. Silahkan Anda perhatikan baik-baik materi untuk video kali ini. Ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, gitu ya. Jadi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai Pancasila sebagai filsafat negara dan dasar negara dan lain-lain. Dan untuk kali ini kita membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini adalah tujuan Anda mempelajari bab ini ya, mengenai ideologi negara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Lalu selanjutnya Anda diharapkan dapat mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Selanjutnya Anda diharapkan dapat menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Dan yang terakhir adalah Anda diharapkan mampu menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Oke, baik. Jadi tujuan mempelajari bab ini ya berkaitan dengan ideologi negara. Jadi Anda paham bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang cocok untuk negara kita, negara Republik Indonesia. Di samping di luar sana banyak sekali ideologi yang yang dimiliki oleh negara-negara lain yang itu juga Anda perlu tahu ideologi besar apa yang dianut oleh negara lain. Oke, baik, kita move ke subtopik yang pertama mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita bahas dulu nih, ideologi itu apa sebenarnya? Makna istilah ideologi menurut beberapa sumber. Ada beberapa sumber yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai arti dari ideologi. Yang pertama di sini menurut Kellen tahun 2013 ya, dia adalah istilah ideologi berasal dari kata idea atau ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ada dua kata. Ideologi itu menurut Kellen itu ada dari kata idea dan logos. Jadi ideologi secara etimologis, secara arti gitu ya, artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Jadi dasar ya, basic ya, ide dasar gitu. Kemudian arti ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008.
Kemudian ada lagi menurut Sastra Prateja tahun 2001, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Baik lagi ya, intinya adalah sebuah gagasan atau ide. Kemudian pada tahun 1991 menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Lalu masih di tahun yang sama menurut Mobiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi intinya dari kesemua istilah ini ya, dari beberapa expert, dari beberapa ahli, dari beberapa sumber juga, intinya ideologi itu pada dasarnya adalah sebuah ide, sebuah gagasan yang dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah sistem yang dijadikan dasar untuk mengembangkan sesuatu hal gitu. Ideologi Pancasila ya untuk mengembangkan Indonesia gitu. Kemudian kita lanjut di sini mengenai fungsi ideologi. Nah, ada beberapa fungsi ideologi. Yang pertama Anda bisa lihat di sini ya. Fungsi ideologi yang pertama struktur kognitif, yang artinya keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, yaitu ini ya kognitif ya, secara kognitif itu pengetahuan. Kalau Anda mendengar istilah kognitif itu adalah pengetahuan. Dalam dunia pembelajaran itu juga ada istilah kognitif, yaitu berbicara mengenai pengetahuan. Di sini di ideologi ya, fungsi ideologi struktur kognitif ini adalah pengetahuan yang nantinya akan dijadikan landasan untuk memahami sekitarnya. Lalu yang kedua mengenai orientasi dasar. Orientasi dasar yang membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Lalu, fungsi yang keempat menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Fungsi yang kelima sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, keenam, fungsi ideologi yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi fungsi-fungsi ini menurut Suryanto pada tahun 1991 definisikan, disebutkan bahwa ideologi mempunyai 6 fungsi ini yang pada intinya sebagai dasar untuk bertingkah laku atau ya berperilaku ke depannya begitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ideologi dunia. Nah, di seluruh dunia ya. Jadi di berbagai dunia gitu ya, kita mengenal beberapa ideologi besar gitu, yang dianut oleh negara-negara besar gitu ya. Ada 4 di sini ideologinya, yang memang keempat ideologi ini tidak dianut oleh negara kita, negara Republik Indonesia. Kita tidak menganut ideologi ini, tapi sempat kita pernah ada di satu ideologi. Nanti kita akan pelajari ya. Ideologi yang pertama yaitu ideologi Marxisme atau Leninisme.
Marxisme-Leninisme. Nah, di sini dijelaskan ideologi ini adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Lalu ideologi yang kedua, liberalisme. Anda pasti pernah dengar ya, udah familiar dengan istilah ini. Yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Liberal ya, liberal ini dianut oleh negara-negara barat ya. Jadi lebih ke individu ya, hak dari setiap individu gitu. Lalu yang ketiga, ideologi sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Jadi negara benar-benar mengurusi masyarakatnya ya, jadi berkewajiban penuh gitu. Lalu yang keempat, ideologi kapitalisme. Nah, di sini disebutkan adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki, kapital. Jadi ekonomi ya di sini yang difokuskan itu ekonomi di sini, bisnis ekonomi kapital. Jadi kayak berlomba-lomba mendapatkan dari segi bisnis ya, mendapatkan keuntungan yang besar tapi tidak mengindahkan hak-hak individu. Itu kapitalisme yang sekarang di Indonesia itu adalah yang mengarah ke sana, itu ada gitu, paham atau ideologi kapitalisme. Ini juga dianut oleh negara tertentu juga. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini dijelaskan Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Bukan hanya sebagai filsafat, Pancasila sebagai dasar negara dan juga filsafat ya, tapi sebagai ideologi negara pun juga mengalami banyak tantangan gitu ya, naik turunnya juga ada gitu. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa efek dari globalisasi itu luar biasa ya. Ada efek positif dan juga ada efek negatifnya. Era globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Ya, memang lebih terbuka ya dengan informasi yang ada di dunia. Itu era globalisasi. Positifnya seperti itu, tapi juga ada efek negatifnya. Nah, nanti kita bahas ya. Menurut sastra Prateja, menengari beberapa karakteristik kebudayaan global. Jadi di sini disebutkan, menurut beliau karakteristik kebudayaan global itu yang pertama adalah berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Ya, lebih open minded seperti itu. Lalu yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Lalu yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Ini jika fair ya, tapi pasti dalam prakteknya ada satu yang dominan. Lalu yang keempat, kebudayaan global merupakan suatu khas yang secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen.
Lalu yang terakhir, yang kelima adalah nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini adalah globalisasi ya. Ini gambaran dari globalisasi. Bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam informasi itu masuk gitu ya. Di sini dijelaskan globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat satu bangsa dengan masyarakat bangsa lain, jadi lebih terbuka. Ya, memang jadi secara positifnya kita dari era globalisasi tersebut kita jadi lebih terbuka terhadap apa yang terjadi di dunia luar gitu ya, dunia lain gitu, dunia lain dalam hal bukan dunia lain yang negatif ya, tapi dunia selain Indonesia gitu ya, dunia di luar Indonesia, apa yang terjadi, informasi-informasi tersebut kita bisa tahu gitu. Tapi kalau tidak dilandasi oleh suatu prinsip, kita akan terjerumus atau kita akan ikut pada arus globalisasi tersebut jika informasi atau pengaruh yang masuk itu tidak sesuai dengan Pancasila. Contoh kecil deh, dari sisi pergaulan gitu ya, era globalisasi sekarang itu dari sisi pergaulan remaja itu luar biasa efeknya, dimana pengaruh pergaulan dari dunia luar gitu ya masuk ke Indonesia itu sudah tidak ya, tapi memang pengaruhnya luar biasa gitu, apalagi pergaulan dari negara barat gitu ya, yang memang ada yang tidak sesuai dengan negara kita, negara Indonesia. Jadi kita harus, terutama ya generasi muda itu harus benar-benar punya prinsip bahwa jika informasi atau pengaruh yang datang dari luar itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita, terutama tidak sesuai dengan Pancasila ya, karena dasar kita adalah Pancasila, tidak sesuai dengan budaya juga, ya tidak usah diikuti gitu. Yang lagi marak itu adalah LGBT, dunia pelangi gitu ya. Itu luar biasa untuk sekarang ini. Dulu ada LGBT itu, dari dulu sudah ada, tapi sekarang itu lebih terbuka gitu, karena mereka mengusung hak asasi manusia. Itu hak mereka akan memilih seperti apa, tetapi perlu diingat bahwa hal itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Bukan hanya kebudayaan ya, tidak sesuai dengan nilai Pancasila gitu ya. Karena budaya kan masuk ke dalam Pancasila juga. Dimana di Pancasila itu ada agama, ada budaya, ada lingkungan dan lain sebagainya. Jadi dunia pelangi tersebut itu open sekali sekarang gitu ya, kita bisa tahu informasi seperti itu di sosial media yang memang tidak minim lah untuk pengamanannya dalam arti security-nya. Jadi ya itu, mereka mengusung hak asasi manusia, padahal dalam agama apapun saya yakin LGBT atau dunia pelangi tersebut dilarang gitu. Tapi ya karena pengaruh itu globalisasi tersebut dari pengaruh dunia luar, negara-negara luar yang mengakui dunia tersebut, dunia pelangi atau LGBT itu, maka banyak sekali nih sekarang di Indonesia yang sudah terjerumus dalam dunia gelap itu. Nah, Anda generasi muda itu juga harus bisa menyaring mana yang sesuai, mana yang tidak gitu ya, sesuai dengan agama atau tidak, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan budaya atau tidak begitu. Karena menurut data, kalau Anda bisa lihat ya, dari sumber saya baru kemarin saya lihat di diskusi gitu ya mengenai LGBT atau dunia gelap, dunia pelangi ya istilahnya kan.
sebenarnya topiknya bukan itu sih, topiknya mengenai HIV/AIDS, HIV atau AIDS itu ya, penyakit itu. Dulu penyakit tersebut itu ditularkan perempuan dan laki-laki, tetapi sekarang laki-laki dan laki-laki LGBT penyumbang penyakit HIV terbanyak sekarang itu. Jadi ya karena ya itu tadi maraknya LGBT yang itu tidak sesuai dengan ideologi kita. Efek dari globalisasi itu seperti itu, luar biasa, ngeri sekali. Nah itu sekilas aja ya, sekilas intermezzo aja mengenai efek dari globalisasi, salah satunya seperti itu. Jadi Anda generasi sekarang harus benar-benar bisa membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak. Jangan sampai Anda terseret arus pergaulan seperti itu ya, globalisasi. Nah yang selanjutnya adalah mengapa sih perlu adanya Pancasila, perlu adanya kajian mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa alasan ya. Oke. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara sehingga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, ini nih unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Kenapa kita tidak menganut ideologi besar tadi ya yang saya sebutkan? Karena ini kita menganutnya ideologi Pancasila. Karena tadi Marxisme itu ateisme, bertentangan dengan sila pertama, di mana kita menganut ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti kehidupan beragama kita itu diatur oleh negara, diatur oleh undang-undang. Kalau di luar yang Marxisme gitu ya, atau komunisme atau selain itu, negara tidak mengurusi urusan agama atau kepercayaan rakyatnya. Lalu unsur individualisme dalam liberalisme tadi ya, liberalisme kan mengusung hak asasi ya, hak individu ya, itu tidak sesuai dengan Pancasila itu. Kapitalisme tadi juga, kapitalisme itu ekonomi dikuasai oleh satu golongan saja, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan Pancasila. Kayak hidup konsumtif. Nah ini juga anak-anak generasi anak-anak ya usia adalah terutama yang perempuan yang suka shopping ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga suka shopping juga gitu. Tapi kan identiknya perempuan atau wanita itu shopping gitu ya, sama halnya juga saya, sama saja gitu. Bagaimana kita bisa terhindar dari sikap konsumtif tersebut, dikit-dikit belanja, apalagi sekarang e-commerce itu banyak sekali, tinggal klik selesai, nanti tahu-tahu belum akhir bulan duitnya habis gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Lalu Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan-tantangan dari ideologi besar dunia yang tadi ya, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Ini juga salah satu tantangan ya. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Jadi dari aksi terorisme kita kan jadi ada rasa takut dan cemas, bunuh diri ya terutama ya. Lalu
Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Terorisme pasti kan apa namanya? Terorisme itu adalah satu agama tertentu. Nah, jadi orang-orang jadi ada istilah Islamofobia, yaitu karena aksi terorisme ini. Di negara barat itu Islamofobia itu luar biasa, masih ada gitu, dan banyak sekali gitu. Karena kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, jadi kita aman-aman saja. Tapi kalau kita keluar negara yang ada kok pejabat negara mana gitu saya lupa, itu benar-benar Islamofobia gitu. Jadi membencilah ya, menebarkan kebencian tentang agama Islam. Lalu kemudian aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing yang enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Nah, ini juga. Jadi pada takut untuk datang ke Indonesia gitu ya. Dulu yang rame-ramenya itu bom Bali 1 dan 2 itu dari Australia ya, paling banyak ya korbannya. Dari sana pemerintah sana sudah melarang masyarakatnya, penduduknya untuk ke Indonesia. Tapi sekarang sudah aman ya, insya Allah ya. Walaupun terorisme sekarang ini walaupun tidak booming ya, kalah dengan COVID ya, tapi ada itu, masih ada gitu ya, pelaku rencana-rencana untuk bom itu ada gitu, masih ada. Nah, saya tahunya juga dari kerabat juga, dari saudara juga yang bekerja di apa ya, yang Brimob ya, kalau nggak salah sih, itu masih menyisir yang diduga terorisme, yang diduga akan melancarkan aksi terorisme, masih ada, tapi kalah dengan COVID sih itu. Lalu yang selanjutnya, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama, narkoba itu juga ya sangat penting sekali, efek dari globalisasi juga itu narkoba. Itu penyalahgunaan narkoba itu luar biasa juga di Indonesia. Anak-anak kecil itu sudah ada yang terjerat seperti itu. Di mana ini? Di daerahnya mertua saya itu juga ada, masih SMP, sudah kenal dengan yang namanya narkoba. Kenal dalam arti ya pakai juga gitu. SMP itu padahal. Nah, makanya hati-hati Anda semua, hati-hati dalam memilih teman. Unsur ancaman yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Lalu yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua tadi ya, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila
bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai aturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Nah, Pancasila itu merupakan ideologi terbuka dalam arti menerima pengaruh, menerima informasi dari luar negara juga gitu. Tapi kita juga masih punya prinsip, yaitu Pancasila. Jadi informasi-informasi tersebut ya, efek-efek dari globalisme tersebut boleh masuk ke Indonesia. Informasi-informasi tersebut boleh, tapi disaring oleh Pancasila itu. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai oleh Pancasila. Lalu aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme. Sila ketuhanan yang Maha Esa ya, dalam sila ini ada beberapa sikap-sikap, yaitu kita menghargai yang namanya agama dan kepercayaan orang lain, tidak memaksakan kehendak. Jangan mentang-mentang misalnya Muslim atau Islam itu mayoritas, terus kita memaksa agama lain untuk masuk ke agama kita, itu tidak boleh gitu. Yang kedua, sila yang kedua menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang masih disukseskan. Lalu yang kelima, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Ini adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke, ini mengenai materi kita mengenai Pancasila sebagai ideologi negara untuk bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua kita akan bahas di